Man ta'allama baban ini. Oke. Bantuan Naumul Alim. Oh, Oke. terakhir Naumul Alim. Tadi tadi man ta'allama baban. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku ta'allama belajar. Iku ta'allama belajar. Iku ta'allama belajar baban ing siji bab. Baban ing siji bab minal ilmi saking ilmu. Minal ilmi saking ilmu ya'malu kang ngamal sapa man. Ya'malu kang ngamal sapa man. Ya'malu kang ngamal sapa man bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu aulam ya'mal. Aulam ya'mal utawa ora ngamal sapa man. Aulam ya'mal utawa ora ngamal sapa man bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu kana mongko ana sapa muta'allim. Kana mongko ana sapa muta'allim. Kana mongko ana sapa muta'allim iku afdhala luwih utama. Iku afdhala luwih utama min ayyu sholliya. Min ayyu sholliya saking yen to salat sapa man. Min ayyu sholliya saking yen to salat sapa man alfa rakaatin ing 1000 rakaat. Alfa rakaatin ing 1000 rakaat tatawuan apane tatawuan salat sunnah ditulis apane tatawuan salat sunnah. Hadis yang pertama di sini Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu, baik orang tersebut itu mengamalkannya ataupun tidak, maka yang demikian dikatakan afdhala min ayyusaliya alfa rakaatin tatawuan. Maka orang tersebut meskipun tidak mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, akan tetapi keutamaannya masih jauh lebih utama atau masih jauh lebih tinggi daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, berarti kesimpulannya, jika ada seseorang itu mau atau memaksa dirinya ngarani nopo istilah menguatkan dirinya untuk mempelajari suatu ilmu, rekene menyempatkan diri kayak ngaji. Jadi jika ada seseorang itu menyempatkan dirinya untuk ngaji atau mempelajari satu ilmu, satu bab ilmu, yang demikian ini baik ilmune sing dipelajari mau diamalno napa mboten, nah itu sakarepe wonge ya. Lalu belajar itu ini dikatakan itu pahalanya sudah lebih utama daripada apa? Sholat sunnah 1000 rakaat. Nah berarti pahalane misalnya awak dhewe sholat raweh. Sholat raweh kan biasanya per musola 30. Nah itu keliling misalnya 10 musola. Ya tadi 1000. Kan 1000, 10 musola. Ini kan misalnya 10 musola iso 10 misalnya. Kok keliling 1000 rakaat, nah itu masih tidak bisa mengalahkan orang yang memaksa dirinya untuk belajar ilmu. Ya, rekene pahalane sik gak iso ngimbangi wong sing ngaji. Berarti ngaji iki seandainya kita itu gampangane ngene guys. Jika kita itu hadir dalam majelis ilmu, entah itu kita paham yang disampaikan ataupun tidak paham sama sekali, hadirnya kita di tengah-tengah majelis tersebut itu pahalanya sudah mampu mengimbangi orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, sekarang mikirin ini, awak dhewe sholat 1000 rakaat yo padha gak kira kok gede, wong 20 kadang ngos-ngosan.
Rong boleh kadang urusan. Gurung meneh ketemu lek imam model patas ngene iku. Waduh, ora kaya olahraga, mari keringetan. Mari keringetan. Wah, ya. Nah berarti gimana ya sudah. Kalaupun kita ini nggak mampu sholat 1000 rakaat, maka cukuplah kita itu hadir dalam majelis ilmu. Cukup hadir dalam pengajian, cukup hadir dalam majelis-majelis yang dimana dalam situ ada taklimnya. Yang demikian itu pahalanya Allah berikan setara atau bahkan lebih banyak dari orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Yang tentunya ketika kita itu disuruh untuk sholat 1000 rakaat pasti gak kira mampu. Ya, lihat dulu kualitas kita ini ya jelas gak kira mampu. Nah, itu ya. Berarti hadis pertama kesimpulannya adalah pokok gelem belajar, pokok gelem ngaji, lungguh tok, mbuh paham ora, mbuh diamalno ora, iku pahalane wis setara atau bahkan lebih tinggi daripada orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Itu kesimpulan untuk hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku zaro nyambangi, zaro itu nyambangi, makanya no zaro yaziru ziaratan, berasal dari kata apa ziarah, lah ziarah itu maknanya nyambangi. Man utawi sapane wong iku zaro nyambangi sapa man, iku zaro nyambangi sapa man, aliman ing wong kang alim, aliman ing wong kang alim, fakaan nama mongko koyo-koyo, fakaan nama zaroni mongko koyo-koyo nyambangi ingsun, fakaan nama zaroni mongko koyo-koyo nyambangi ingsun. Waman lan utawi sapane wong, waman lan utawi sapane wong iku sofaha, iku sofaha ngajak salaman sapa man, iku sofaha ngajak salaman sapa man aliman ing wong kang alim, aliman ing wong kang alim, fakaan nama sofahani, fakaan nama sofahani mongko koyo-koyo nyalami ingsun, fakaan nama sofahani mongko koyo-koyo nyalami ingsun. Waman lan utawi sapane wong, waman lan utawi sapane wong iku jalasa baturi lungguh, iku jalasa baturi lungguh, aliman ing wong kang alim, aliman ing wong kang alim, fakaan nama jalasani, fakaan nama jalasani mongko koyo-koyo baturi lungguh ingsun, fakaan nama jalasani mongko koyo-koyo baturi lungguh ingsun, fit dunya ing dalem dunya, fit dunya ing dalem dunya. Waman lan utawi sapane wong, waman lan utawi sapane wong iku jalasani baturi lungguh ing ingsun, iku jalasani baturi lungguh ing ingsun, fit dunya ing dalem dunya, fit dunya ing dalem dunya ajelas tuhu mongko nglungguhaken ingsun ing man, ajelas tuhu mongko nglungguhaken ingsun ing man, ma'i ing dalem sertane ingsun, ma'i ing dalem sertane ingsun, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang boleh ngerti nyambangi, berkunjung, sowan, sowan istilahnya. Barang siapa yang hobi nih sowan kepada orang yang alim, fakaan nama soroni, maka orang tersebut sama halnya seperti sowan, sowan Nabi Muhammad. Jadi kareping ya. Jadi ketika kita itu sowan di hadapan para ulama atau kita itu nyambangi ulama, nyambangi wong alim, maka sama halnya kita itu nyambangi Nabi Muhammad. Nah, ini berarti istilah zaman sakniki itu apa nih? Ya sowan itu apa? Sowan
pokok sekedar hanya minta barokah doa apa wis penting sowan nang para wong alim. Nah ini dikatakan sama halnya kita itu podo karo sowan nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kalaupun kita ini nang Madinah sik kurang iso ya apa meneh nang Mekah ya, maka cukuplah kita minta wasilah itu perantara. Nah perantaranya apa? Yaitu dengan kita itu hobi untuk sowan nang para alim ulama ya, sowan nang habib sing cedek-cedek. Nah, pokok diniati apa? Silaturahmi, diniati ngalap barokah ya. Demikian itu sama halnya kita dengan apa? Mengunjungi Nabi Muhammad kisawan. Kemudian waman sofaha aliman faka'annama sofahani. Maka apabila kita ini bersalaman dengan orang yang alim, misalnya kan pas sowan mesti ya salaman ya. Mau kok sowan meneng-menengan ya gak mungkin ya. Nah sowan mesti salaman. Ya maka ketika kita itu bersalaman dengan orang yang alim, dikatakan faka'annama sofahani, maka seperti halnya orang tersebut itu bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad seperti ini. Nah, berarti kalau kita itu salaman dengan orang-orang yang alim, kita ini bersalaman dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah yang sangat biasa, maka itu sama halnya dengan kita ini apa? Bersalaman dengan Nabi. Mau kita saja ketemu enggak belas ya sudah, berarti kita butuh wasilah, butuh perantara. Maka perantaranya adalah dengan kita itu bersalaman terhadap orang-orang yang alim. Dikatakan ketika kita berkunjungnya sama dengan berkunjung dengan kepada Nabi Muhammad, ketika kita bersalamannya sama dengan salaman dengan Nabi Muhammad, maka wa manjalasa aliman, kemudian duduknya kita dengan orang-orang yang alim itu juga dikatakan sama dengan duduknya kita dengan Nabi Muhammad. Berarti ketika jenengan ingin baturi jagongi wong sing alim, itu sama halnya dengan kita jagongi Nabi Muhammad. Maksudnya ini wasilah perantaranya kita. Nah, yang demikian itu adalah keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Nah, kenapa? Karena ini termasuk bagian daripada hebatnya wong sing duwe. Ya, kenapa? Karena dikatakan dalam hadis yang lain, hidupnya hati itu karena nasihatnya orang-orang yang alim. Ya. Jadi hati ini saged urip, hati itu iso saged adem mergo nasihat-nasihate wong alim. Ya, kita dapat dawuhnya apa ya itu, sedikit ataupun banyak, setidaknya kita dapat pejangan istilahnya oleh nasihat. Nah, itu nanti hati akan menjadi hidup. Nah, ini gitu ya. Itu perumpamaan. Nah, kemudian faka'an nama jelasan di dunia, maka ketika kita itu gemar dengan hobi ya, hobi duduk berdampingan atau jagongi ulama-ulama, jagongi wong sing alim-alim, itu dikatakan oleh Nabi sama halnya dengan duduk bersamaku ketika di dunia. Nah, maka kesimpulannya jika kita itu sering mungkin ya gampangane kok apa istilahnya enteng ya. Gampang ya. Pokok awak dhewe iki iso gampang nemoni wong alim kemudian baturi lungguh ndek apa jagongan wis ngomong alon itu terserah, yang penting ngomong mbek wong alim iki gak padha mbek ngomong mbek wong biasa ya. Lek ngomong mbek wong alim kadang sak yo ya dadi Nah, ketika kita duduk dengan orang alim tersebut, maka sama halnya kita duduk dengan Nabi Muhammad ketika di dunia. Nah, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, lek sampean wis lungguh ambek aku di dunia, ya sampean bakal lungguh ambek aku di akhirat. Ya. Jadi istilah di mana? Nah, lek awak dhewe sampean pengin dipaturi Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat, maka mulai dari sekarang lek wonten wong alim, ya melok nimbrung. Mbok awak dhewe kenal apa ora? Wis awak dhewe iku akrab ora seperti melok rum. Niate apa? Ya niate jamu wong alim ya. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi orang alim yang seperti apa? Nah, ini kan karakternya orang alim sekarang kan banyak ya.
terutama kita ini dihadapkan dengan zaman akhir ya kan di syirannya ala lagi kan ya fasatun kabirun alimun mutahadikun akbarudin bujadin mutanasibun salah satunya. Jadi suatu kerusakan yang sangat luar biasa sekali di dunia ketika ada alimun mutahadikun ya. Ketika ada orang alim itu yang sudah hilang kepeduliannya ya. Jadi ono wong alim, ono wong pinter tapi orang pati gak tekno nang masyarakat dalam artian ilmu ini digawe dhewe ya. Kemudian ketika mengetahui hal-hal yang mungkar menengahi padahal itu ngerti lah aslinya itu tidak baik tapi menengahi lebih milih diam ya. Nah ini bahaya. Wa akbaru min bujahilun mutanasibun. Lebih bahaya lagi jika ada orang bodoh mengaku dirinya sebagai ahli ibadah. Kan sekarang banyak ini. Ono wong sing yo mohon maaf yes kata terbutung di kuada. Kurang tahu mondok, kurang tahu ngaji, kurang tahu kuliah, kurang tahu apa, roh wis berani berfatwa. Ya, roh wis wani ceramah. Roh wis apa? Wani memberikan suatu hukum yang permasalahan. Nah, ini kan ya bahaya. Ya, padahal dari segi basic ilmu ya, mungkin saja buku belajar sik sak jam mau ya, akhirnya orang-orang berani berkomentar, "Oh, ini salah, ini yang ini bahaya sekali." Ya, dan sekarang banyak seperti itu. Ya, mondok apa juga mondok sih, paling ngaji kilatan. Lah moro-moro berfatwa, "Oh, ini enggak boleh." Bahaya. Ya. Itu ya. Yang lebih bahaya adalah ketika ada orang bodoh bahwa mengaku dirinya sebagai orang yang ahli ibadah atau mengaku dirinya sebagai orang yang berhak untuk dihormati. Ustaz Karbitan katakan. Ini mengerikan sekali. Kenapa? Karena begini. Kemarin yang sudah kita bahas ya, orang bodoh itu akan merasa benar ketika orang yang mati itu diam. Ya, jadi ketika awak dewe kok wis ngerti hukum bahas ini enggak api, hukum bahas ini enggak sopan, kita diam saja. Tuh. Akhirnya orang yang bodoh ini yang sudah punya panggung, kene wong goblok wis terkenal dengan sebutan ustaz. Akhirnya berani untuk membahas suatu hal yang mungkin bukan basicnya. Ya, rekene ana wong sing gak pernah ngerti bentuke yo apa wudu iku wae wani bahas wudu. Wudu itu yang benar gini. Wah, padahal nggak ngerti mau saja mau iki lho. Yo puas wudu. Nah, sing ngerti malah menengahi. Ya, padahal itu ngerti lek apa yang dia bahas itu salah kabeh menengahi. Ya wis, akhirnya wong goblok iki malah tambah dihormati diri nyawa kayak akhirnya yang jadi korban adalah umat. Jadi ketika ada dokter yang bodoh, orang wong goblok kok diangkat jadi dokter, sing jadi korban itu pasien, ya kan? Tapi lek ono wong bodoh kok dadi ulama, sing jadi korban itu bahaya. Kenapa? Karena banyak sekali ya orang-orang yang seperti ini itu hanya sekedar pandai berbicara ya. Jadi orang-orang yang punya kekuatan pandai bicara itu sangat berbahaya. Banyak kenapa? Karena mampu memanipulasi keadaan yang mana yang sebenarnya salah seakan-akan menjadi benar ya, jadi lo pintar ngomong atau ya, jadi menyikapi sesuatu yang sebenarnya salah itu seakan-akan benar atau sesuatu yang benar seakan-akan menjadi salah. Ya atau masalah amaliyah kita hilang dulu ya dibit-bitan dulu. Tadi kalau sing pinter ngomong ya enak ya. Ayo tahlilan Kanjeng Nabi biyen ono enggak zamane? Mboten. Terus zaman sahabat enggak ada, tapi enggak ada lah. Berarti kan dari contoh Nabi Muhammad. Berarti ya kok ngata-ngata kan sesat. Masalah iki. Ya kan pinter ngomong soal itu. Tapi kalau dimintai hukumnya, maksudnya dasarnya apa? Ya, belum ngaku. Ya. Anda kok mengatakan dasarnya tidak boleh itu mana? Adakah literatur atau dalil yang mengatakan haramun tahdilun? Ya boleh. Kita apa kok? Zaman-zamannya
sahabat yang gak kira nemu. Ya, jadi seperti itu contohnya ya. Jadi lebih berbahaya jika ada orang bodoh itu pinter ngomong. Ya, jadi saking pinternya ngomong seakan-akan orang tersebut dicap sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai. Ya, akhirnya berani memberikan hukum. Ya, ini bahaya ya. Jadi mampu memanipulasi keadaan yang sebenarnya salah seakan-akan nampak benar, atau dibalik ya, sing benar seakan-akan nampak salah. Itu sekarang sudah terjadi dan itu menjamur di tengah-tengah masyarakat. Iki sing garakno masyarakat gaduh yo gara-gara ini ya. Tapi kalau orang yang memang ngaji nutup, yang ngaji tenan, dia nggak akan semudah itu bilang bid'ah. Kenapa? Karena mereka ngerti apa definisi bid'ah itu sendiri. Kan benar. Nah, jadi hanya sekedar pengetahuan saja. Malah bahas bid'ah ini. Ya, jadi bid'ah itu kalau dari segi bahasa memang apa? Sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi itu secara bahasa. Nah, makanya dalam hadis kan dikatakan kullu bid'atin dhalalatin kan ya. Nah, letak permasalahannya ada di kullu sini Bu. Ya kan? Letak permasalahannya ada di kullu. Kullu niku kita tinggali di apa? Kita lihat di apa namanya? Di terjemahan. Kalau kita lihat di terjemahan itu artinya setiap. Ya kan? Kullu maknanya setiap. Gitu. Kita lihat di terjemahan itu setiap, berarti kullu itu setiap hal yang tidak ada di zaman Nabi itu semua disebut bid'ah. Padahal kalau kita lihat di dalam tafsir di Al-Quran terutama, kullu itu maknanya bukan setiap ya. Tapi ada dikatakan bimakna min ba'diyah, yaitu sebagian. Contohnya ini kullu syai'in hayyin kullu syai'in hayyin ya, wa kullu syai'in khalaqna bima'in oleh Islam. Oh ya. Jadi setiap sesuatu yang hidup itu diciptakan daripada air. Berarti kita maknai secara mentah-mentah, berarti kabeh alam dunia ini diciptakan dari air. Padahal kan enggak kabeh. Manusia diciptakan dari air. Iblis diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. Berarti kan kudu manut maknane kudu terjemahan. Berarti masuk malaikat teko banyu, iblis teko banyu, ya kan enggak. Berarti kudu itu maknane bukan setiap tapi sebagian. Ya. Jadi ngoten. Pengetahuan saja malih benar-benar itu. Ngoten. Jadi kesimpulannya itu enggak bulat-bulat ya pokoknya lebih bahaya seperti itulah. Maka kesimpulannya untuk hati kita ini supaya bisa hidup, maka sesering mungkin kita mendekat kepada orang-orang alim. Yang mendekat kepada orang-orang alim atau mendekat kepada orang-orang yang berilmu atau mendekat kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah ya. Nah, ya, ini habis. Kesimpulan yang kedua di sini adalah kesimpulannya kalau kita itu dekat dengan para ulama, baik kita berkunjung kepadanya atau bersalaman dengannya dan duduk bersamanya, itu sama dengan kita berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Tapi foto artinya dengan Nabi Muhammad. Ini dilanjut nombor dijelaskan. Iya, tambah hadis. Al-Babusani utawi bab kang kaping 7. Al-Babusani utawi bab kang kaping 7 iku fi fadilati la ilaha illallah. Iku fi fadilati la ilaha illallah, tetep ing dalem nerangake keutamaane kalimat la ilaha illallah. Bab yang kedua menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang keramat. Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man, iku kala ngucap sapa man kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina ing ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
100 ambalan. Mi'ata maratin kelawan 100 ambalan. Ja'a mongko teka sapa man. Ja'a mongko teka sapa man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat wa wajhuhu hale utawi wajahe man. Wa wajhuhu hale utawi wajahe man iku kal badri kaya dene rembulan. Iku kal badri kaya dene rembulan. Yes. Setelah kita dihadapkan dengan keutamaan belajar, juga kita dihadapkan dengan keutamaan ilmu serta keutamaan orang-orang alim, maka di bab yang kedua ini kita dihadapkan dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebanyak 100 kali setiap hari. Nah, iya amalan baru ya. Berarti mengucapkan atau membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap hari 100. Nah, apa keutamaannya? Ja'a yaumil qiyamati wa wajhul badri. Maka orang yang membaca kalimat tersebut kelak nanti di hari kiamat akan datang dengan keadaan wajah yang bersinar seperti halnya purnama. Nah, berarti tiang sing mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca kalimat la ilaha illallah Rasulullah itu sebanyak 100 kali setiap hari. Nah, orang yang seperti ini nanti ketika hari kiamat oleh Allah diberikan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Wajahnya akan bersinar. Loh, kok bisa begitu? Karena begini, karena nanti ketika yaumul ba'ats, ketika manusia itu nanti semua dibangkitkan, mulai dari zamannya Nabi Adam hingga zaman yang terakhir nanti, itu dibangkitkan dengan keadaan-keadaan yang sudah tidak normal lagi. Keadaan-keadaan sing wis aneh-aneh. Ono sing dibangkitno raine kaya babi, ngono ya. Ono sing dibangkitno raine kaya anjing, wis macam-macam. Ono sing dibangkitno dengan apa? Raine wireng ceng kaya angus ngono. Wis macam-macam sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Ada pula yang dibangkitkan dengan anggota tubuhnya yang bersinar. Nah, ini biasanya di apa dan kitab Hidayah dikatakan wong sing dibangkitkan di sini. Nanti umatnya Nabi Muhammad itu salah satunya adalah dibangkitkan dengan keadaan anggota wudhunya itu bersinar. Nah, berarti anggota-anggota wudhu yang terkena air wudhu itu nanti bersinar ketika apa? Dibangkitkan. Nanti wong sing senengane wudhu dan kembali sholat wudhu ya, ini nanti dibangkitkan dengan anggota tubuhnya yang bersinar. Serta ditambahi lagi, misalnya melazimkan atau mengistiqomahkan kalimat apa? La ilaha illallah 100 kali. Lek langsung maca 100 kok abot ya carane. Ya, setiap waktu ketika kita setelah sholat itu baca 20. Misalnya zuhur 20, asar 20, sedino itu namanya 100. Ya. Mari nanti maghrib 20, ya. Isya 20. Akhirnya ketemu subuhnya itu cakep sah. Nah, kalau dibaca langsung terserah waktunya kapan, sak kopi. Yang penting setiap hari kita punya apa? Modal baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. Nah, macam ini. Di sakit diamalkan atau diilokno nang jikiran-jikiran yang lain bisa sakit. Ini salah satu apa? Keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah kalimat yang apa? Kedudukannya itu paling tinggi. Kalimat yang kedudukannya itu paling tinggi. Ya, mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Jadi kok mentuhankan selain Allah itu semuanya berarti sama halnya kita ini dengan menyembah makhluk. Kan juga logis kok makhluk nyembah pada makhluk iki ya rada aneh. Ya. Bahwasanya ya bahwasanya kok apa titenane gampang.
gampang. Pokok selain Gusti Allah itu semuanya makhluk. Berarti kok ono Tuhan atau orang kok menyembah selain Allah, berarti nyembah padha makhluk. Lek nyembah padha makhluk ya wajar lek Gusti Allah niki murka. Ya wajar lek Gusti Allah niki apa? Istilahnya gak seneng. Ya soalnya apa? Ya kok iso wong aku sing gawe bumi, aku sing sampeyan rezeki kok nyembahi gak nang. Boleh ini apa-apaan kan. Ya gak manut juragan, kecat lho. Wah ya dilereni dadi apa? Dadi hambaane ya. Saya malah iki. Ya. Kasih tolak deh airan. Nah, ya jadi seperti itu. Nah, maka hakikatnya adalah kita ini hanya bertuhankan kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad itu perannya beliau adalah sebagai utusan. Ya. Nah, kenapa kok ada kalimat seperti ini? Karena supaya kejadian seperti Nabi Isa itu tidak terulang. Ya. Karena begini, wong zaman biyen itu ketika mengetahui ada seorang nabi kok mukjizatnya itu keren. Nah, jadi orang ini apa mengaguminya itu terlalu berlebihan. Jadi ketika Nabi Musa itu menunjukkan mukjizatnya, makanya wonten surat Al-Maidah. Al-Maidah itu kalau dimaknai apa? Hidangan dari langit. Itu kan apa? Namanya ini diambil berdasarkan kisah Nabi Isa. Ya, yang menurunkan apa? Hidangan dari langit. Ya, ceritanya pada saat itu Bani Israil padha luwe kabeh. Ya, padha luwe kabeh. Napa dadak ana satu orang Bani Israil iki boleh ngarani rodok nyelatu Nabi Isa. Nabi Isa ya jenengan kan nabi, boyo coba sih ndonga nang Gusti Allah pek iso menurunkan hidangan dari langit. Oh, Nabi Isa langsung ini. Wis kono aneh-aneh rek. Oh, golek panganan iki yo kayak kok njaluk dengan dari langit. Aki telah nabi. Jenengan kan nabi jare, ayo coba buktikan. Oh, Bani Israil. Akhirnya Nabi Isa berdoa. Nah, jawabnya Gusti Allah ini. Oke, tak turuti doamu. Tapi sampai setelah ini saya turuti kok iku sik pancet ingkar. Oh, lha bener kata Allah seperti itu ya. Awas saya sampai tetap ingkar. Ini turunkan hidangan teman-teman. Lapas hidangan turun. Wong sing rada angel kandhane mengatakan, "Wah, Nabi satu tukang sihir iki." Oh, repot ta ngene iki. Jaluk bukti wis disanggupi. Buktine tenanan malah dianggap tukang terus repot aja jadi nabi itu ya. Ya karena cobaannya memang keadaannya nabi. Nah, akhirnya wong-wong sing apa fanatik, waduh Nabi Isa iki keren. Nabi Isa sakti rek dewa iki. Oh, wis sito iki. Ya cara Cak Bogor dek kono bisa nurut deber. Dewa. Jadi di sini mengikrarkan bahwasanya sak luar biasa nih Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, sak sempurna nih Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, beliau adalah perannya sebagai utusan. Dan Tuhannya kita adalah Allah. Kan kok berarti wah Nabi Muhammad beda daripada yang lain, wes menyembah Nabi ya itu salah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat tauhid seperti itu ya. Dia meyakini dan mengikrarkan bahwasanya Tuhan satu-satunya yang patut disembah adalah Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Nah, kesimpulannya ngoten nggih. Kesimpulannya seperti itu. Nah, kesimpulan yang umum adalah di bab awal tadi intinya kita ini jangan sampai putus dalam rangka mencari ilmu. Dimanapun kita berada dan dimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, setidaknya satu hari kita ini dapat sedikit ataupun banyak tambahan ilmu ya, karena dikatakan orang yang paling rugi adalah bukan mereka yang ketika berdagang gak payung belas dagangannya, bukan, atau ketika melakukan transaksi kerugiannya 2 kali lipat daripada modalnya, bukan seperti itu orang yang tetapi orang ini adalah ketika satu hari tidak dapat tambahan ilmu sedikit pun, ilmu bias, ilmu dunia,
rugi akhirat. Lek rugi dunia sih iso diusahakno, lek rugi akhirat iki lho. Ya sange ya. Seperti itu. Maka ya bos pokok setidaknya kita dapat buta itu satu atau dua kalimat itu untuk apa? Supaya kita ini tidak dianggap sebagai orang yang rugi. Dan kesimpulannya, maka dari itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka dalam hadis yang dikatakan al-hikmatu dolatul mu'min. Jadi hikmah itu adalah hal yang hilang di kalangan orang mukmin. Jadi hikmah itu adalah seperti halnya sesuatu yang hilang di tengah-tengah orang mukmin. Ya. Maka dimanapun Anda menemukannya, ambillah. Nah, jadi maksudnya ketika kita itu dalam keadaan apapun, kok moro-moro ono wong dawuh kok merasuk ya sudah. Ya kok ngerti-ngerti awak dhewe liwat embong, kok moro ono pengajian di situ, gak sengaja krungu. Oh, sing disampaikan intine kita itu jangan sampai lali ibadah. Wis ilmu ngoten niku. Jadi dimanapun kita itu dapat suatu ilmu ya sudah kita ambil. Ya. Jadi tanpa kita ini harus memandang dari siapa ilmu itu datang. Kadang kan awak dhewe iku moro gak sadar ana wong gendeng gak sadar ngomong. Pokoke Gusti Allah itu Tuhan sing paling apik. Gusti Allah itu Tuhan sing paling ramah. Padahal sing ngomong gendeng. Oh itu jangan-jangan Allah ngirim wong gendeng iki nasihat awake dhewe. Oh saya kalah liya be pengiran. Kadang moro ana arek cilik ngomong ya. Wis kanjeng Nabi lho keren. Oh padahal apa sing ngomong arek cilik. Kesimpulannya gimana? Dimanapun ilmu itu berasal, asalkan itu tidak menyalahi syariat, asalkan itu tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, maka boleh kita ambil. Maksudnya, kita kok biayai sumbernya ya mesti cukup. Yang penting bisa